Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya menjawab salamnya? Ini udah pada makan apa belum ya? Belum, Bu. Mau tidak Panda ini, kok jawabnya salam tidak semangat? Saya ulangi lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keberkahan, dan selalu Amin. tetap semangat. Masih semangat ya mengikuti untuk pelajaran pada pagi hari ini? Semangat, Bu. Oke, kalau masih semangat, sudah semangat. Mari pelajaran pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Usman, Riyadi. Hadir, Bu. Masuk apa enggak ini Usman? Masuk, Bu. Di belakang, Bu. Ali Kecil. Muson. Hadir, Bu. Rafiq, Husnul Rafiq. Munawaroh. Hadir, Bu. Budi Kurniawan. Eli Kurniasi. Masuk semua ya anak-anak? Alhamdulillah. Masuk, Bu. Siapa yang tidak masuk tadi? Masuk semua ya? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, Bambang, Bu. masuk semua. Gimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Bambang itu kok bangkunya pindah di depan ya? Siap. Itu bangkunya yang benar di belakang atau di depan ya? Coba Bambang maju ke depan dulu. Duduknya dirapikan terlebih dahulu. Kalau sudah siap, sekarang alat tulis kalian keluarkan dan juga buku paket kalian disiapkan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pertemuan pada pagi hari ini, materi yang kita bahas adalah tentang bersuci dari najis. Ada yang sudah tahu anak-anak apa pengertian najis? Cepat tunjuk tangan. Kula, Bu. Yes, siapa? Sesuatu yang menjijikkan, Bu. Ya betul, 100 buat Rafiq. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Rafiq. Iya. Jadi pengertian najis itu adalah sesuatu yang kotor ya kata Rafiq tadi. Nah, jadi sebelumnya untuk pembelajaran ini saya mulai itu ada kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu memahami hadas dan najis dan tata cara mensucikannya. Adapun tujuan pembelajarannya setelah kalian itu nanti dijelaskan guru tentang materi ini, itu diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian najis, kemudian menunjukkan dalil najis, menyebutkan macam-macam najis, menjelaskan hikmah bersuci dari najis. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang toharoh. Dan untuk pertemuan pada pagi hari ini kita membahas tentang bersuci dari najis. Nah, untuk pertemuan kemarin itu toharoh, apa pengertian toharoh? Coba Munawaroh. Pengertian toharoh itu apa? Bersuci, Bu. Dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi untuk Munawarah nanti ada tambahan nilai ya. Nah, Makasih, Bu. pembelajarannya tadi itu ya anak-anak sudah paham ya tujuan pembelajarannya. Sekarang
anak-anak, mari kita amati gambar di bawah ini. Coba gambar ini diamati anak-anak, diamati dengan seksama, kemudian nanti dideskripsikan. Nah, gambar ini. Nah, gambar ini itu ada kaitannya dengan apa sih? Kok Bu Guru menayangkan gambar yang pertama itu ada gambar apa anak-anak itu? Gambar bayi ya. Bayinya cakep sekali ya anak-anak ya. Ya, Bu Guru. Apa ini gambar pertama anak-anak kok pada diam ya? Gambar beker, Bu. Oh, gambar bayi. Terus yang kedua ini gambar apa? Kambing. Oh, gambar kambing. Iya, siapa yang di rumah punya kambing? Banyak. Siapa yang punya kambing di rumah? Bambang, Bu. Oh, Bebek punya banyak kambing ya? Oh, iya. Terus bebek. Iya. Kalau yang ini gambar apa anak-anak ini yang ditunjuk Bu Guru ini? Gambar apa ini? Ayam. Oh, Ayam ayam. tiram, Ini Bu. di rumah punya banyak ayam. Ayamnya Bu Guru ndak dikasih makan kemudian mati niku. Iya, Bu Guru juga punya banyak ayam itu ya. Ayamnya ini mati ya, jadi bangkai ya anak-anak ya. Kemudian ini apa ini? Gambar apa ini? Ini adalah gambar anjing. Dan selanjutnya ini gambar apa anak-anak? Darah Bu Guru. Oh, darah. Iya, alhamdulillah anak-anak bisa memahami ya dari masing-masing gambar ini. Jadi dari masing ada kaitannya dengan apa anak-anak tadi yang disampaikan Bu Guru? Ada Najis. kaitannya dengan najis. Nah, untuk ini ada kaitannya dengan najis, anak-anak nanti bisa menyaksikan video dari YouTube. Tapi ini tidak saya tayangkan ya, karena waktunya ini nanti cuma 1 jam. Kita pertemuannya cuma 1 jam. Nanti tayangan ini nanti alamatnya saya salin di grup, nanti ya bisa dilihat ya anak-anak di rumah ya nanti ya. Nah, selanjutnya yaitu materi pembelajarannya. Yang pertama pengertian najis ya. Diamati semuanya ya PPT-nya ya anak-anak. Najis menurut dasar adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut Syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah kita tidak sah. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti darah dan kening. Jadi anak-anak sebelum melaksanakan sholat, keadaan kalian itu pakaian atau keadaan kalian itu harus suci ya. Jangan sampai ada kotoran atau najis yang melekat di badan kita atau pakaian kita, karena itu menyebabkan nanti sholat kita tidak apa yo? Tidak sah ya. Contohnya Bambang kan katanya tadi punya bebek banyak ya di rumah ya. Dia habis bersih-bersih membersihkan itu bebek ya. Tahu-tahu itu di bajunya itu pada kena kotoran bebek semuanya ya. Jadi dia mau sholat duhur ternyata malah itu kotorannya masih melekat dan dia tidak mau bersuci terlebih dahulu dan tidak mau ganti baju. Padahal yang dipakai sholat itu bajunya itu masih terkena najis ya. Jadi nanti mengakibatkan ibadah atau sholat kita itu tidak sah. Itu ya anak-anak, bisa difahami. Nah, sekarang selanjutnya dasar hukum najis. Dasar hukum najis itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mudatsir ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasiyabaka fatohir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Ini jelas ya bahwa dasar hukum Al-Qur'an ini memerintahkan bahwa kita itu harus ketika mau sholat itu harus suci terlebih, dan kita itu harus suci terlebih dahulu, terbebas dari najis. Selanjutnya setelah dasar hukum najis yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu dasar hukum najis yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Anak-anak sudah sering menjaga kebersihan apa belum di sekolah, di madrasah? Insya Allah. Contohnya menjaga kebersihan. Ayo siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Menyapu. Oh iya betul, Munawaroh menyapu. Terus kemudian ya membuang sampah pada tempatnya ya. Saya lihat itu kok sukanya membuang sampah sembarangan ya di kelas itu, sukanya dia itu bikin rusuh ya, nggak pernah piket. Ya itu menunjukkan bahwa itu tidak menjaga kebersihan. Jadi di lingkungan sekolah itu kalian di lingkungan sekolah, kemudian di rumah juga kalian itu harus selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Selanjutnya macam-macam najis. Anak-anak
Macam-macam najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah atau bisa disebut dengan najis ringan. Sedangkan yang kedua najis mutawasithah atau biasa disebut dengan najis sedang. Yang ketiga yaitu najis mughaladah atau biasa disebut dengan najis berat. Untuk najis mukhafafah, ini contohnya najis yang berupa air kencing anak laki-laki berusia sampai 2 tahun dan ia belum pernah makan apa-apa kecuali ASI. Ini contoh najis mukhafafah ya anak-anak, bisa difahami? Bisa, Bu. Musan. Musan mana ya? Oh, bisa difahami Mas Musan? Kalau Iya, bisa, Bu. selanjutnya macam-macam yang kedua yaitu najis mutawasithah atau najis sedang. Nah, contohnya ini seperti apa anak-anak najis mutawasithah ini? Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan? Nanti akan diberi hadiah oleh Bu Nel. Ayo. Saya Bu Guru. Iya, dianya nanti diberi nilai 95 juta ya, atau uang 95 juta nanti diambil di ATM yang terdekat. Siap. Ya. Contohnya, ayo. Saya Bu Guru. Ayo, contohnya. Iya, siapa ya yang jawab ya? Kelihatan ya? Rofik Bu Guru. Oh, Rafiq, iya. Yang satu itu ya? Ya, coba yang ranking 1. Bukan Bu, yang tadi enggak buang sampah Bu. Oh, yang tadi di sampah. Iya. Ya, ayo contohnya apa, ayo? Air kencingnya adiknya Eli Bu, yang perempuan itu Bu. Oh, saya nggak punya adik, ya, Pak. Iya. Oh, iya. Saya nggak punya adik, Pak. Oke, contohnya darah, nanah, kotoran manusia dan binatang ara. Iya. Eli, iya. Eli coba sebutkan najis mutawasithah ini dibagi 2. Ayo, Eli. Eli, ayo. Mbak Eli, ayo. Dibagi menjadi 2 apa saja, ayo Mbak Eli. Saya lupa, Bu. Ayo Mbak Eli dijawab. Mutawasithah hukmiyah. Oh iya, terus yang kedua? Iya. Oke, anak-anak, Eli sudah bisa menjawab. Ayo diberi tepuk tangan yang meriah, anak-anak. Ayo diberi tepuk tangan yang meriah. Boleh. Oke, Eli nanti dapat nilai tambahan ya. Oke. Najis hukmiyah itu adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak terlihat wujudnya ya anaknya. Jadi tidak terlihat tetapi diyakini adanya najis. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti air kencing yang telah kering. Sedangkan untuk yang najis aininya itu adalah najis yang tampak wujudnya. Jadi najis ini kelihatan dan bisa diketahui ya anak-anak. Jadi najis mutawasithah hukmiyah dan najis ainiyah itu kebalikan. Najis ainiyah itu kebalikan dari najis hukmiyah. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya tata cara mensucikan najis mughaladah yaitu najis berat seperti apa contohnya, yaitu seperti anjing dan babi. Jadi anak-anak jangan mendekati kedua binatang ini ya. Contohnya misalkan di lingkungan anak-anak itu ada yang memelihara anjing dan babi, anak-anak jangan sampai mendekati. Kenapa? Iya, karena ya betul Muson ya, karena kedua binatang ini termasuk najis apa, Muson? Ayo Mas Muson. Najis berat, Bu. Oh iya, najis berat. Iya, najis berat disebut najis apa itu tadi? Najis mughaladah. Ya betul, najis mughaladah. Iya, betul sekali. Ya, sekarang tata cara mensucikannya dari najis mukhafafah itu hanya dipercikan menggunakan air pada tempat yang terkena najis. Jadi tata cara mensucikannya najis mukhafafah itu ringan ya anak-anak. Kemudian selanjutnya tata cara mensucikan najis sedang dari ainiyah yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Itu untuk najis ainiyah. Untuk yang najis mutawasithah hukmiyah, cara mensucikannya dengan menghilangkan sifat najis tersebut sampai benar-benar bersih. Nah, ini ada pertanyaan, misalkan, Bu, saya sudah membersihkan yang contoh najis mutawasithah ini ya, tetapi kok masih berulang-ulang, kok masih ada najisnya, itu bagaimana? Apakah bisa dimaafkan? Ya, maka yang demikian itu dimaafkan ya anak-anak. Nah, terus selanjutnya tata cara mensucikan najis mughaladah yaitu cara mensucikannya melalui beberapa tahap. Nah, kenapa dikatakan melalui beberapa tahap? Karena najis ini itu tergolong berat. Jadi caranya mensucikannya itu membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan air dicampur dengan tanah dan debu yang suci. Jadi anak-anak coba sekarang Ibu Guru tanya,
anak-anak setelah saya jelaskan dari tata cara mensucikan najis bisa membandingkan nggak najis apa yang paling sulit tata cara mensucikannya. Najis Coba mughallaza, Bu. Afif mana Afif? Najis apa Afif? Najis waduh. Oke anak-anak ya, ini yang disampaikan Bu Guru ini nanti sudah materinya selanjutnya yaitu hikmah bersuci dari najis. Yang pertama untuk memelihara kesehatan jasmani, sehat bermartabat bersama lingkungan. Yang terakhir menjadi muslim yang sehat dan bermartabat. Itu adalah hikmah bersuci dari najis ya. Untuk materi ini yang sudah disampaikan Bu Guru tadi, anak-anak semoga bisa memahami ya. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Ya, Bu. Ya, kalau sudah paham, sekarang Ibu nanti akan membagi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu nanti ada 3 orang. Ya, yang kelompok pertama ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu Usman, Bambang, Ali. Yang kelompok kedua itu Afif, Nurnawaroh. Dan yang kelompok 3 Budi dan Ali. Ingat ya, tadi kelompoknya masing-masing ya. Ya, masing-masing. Ini nanti kelompok pertama itu tugasnya adalah menjelaskan pengertian. Kelompok kedua itu adalah menunjukkan dalil tentang najis dan hikmah bersuci dari najis itu apa. Kemudian yang kelompok 3 itu menjelaskan macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Nah, ini nanti bisa kalian diskusikan, dikerjakan bersama masing-masing kelompoknya. Setelah nanti hasil diskusinya selesai, nanti per kelompok, perwakilan per kelompok bisa maju ke depan, diwakili hanya 1 orang saja ya. Untuk jawabannya itu tidak harus sama dengan apa yang disampaikan Dunal ya. Jadi tidak sama. Anak-anak boleh menyimpulkan sendiri dari penalaran masing-masing anak-anak atau mungkin ya sudah belajar tadi malam, Bu saya mencarinya dari YouTube atau dari internet, boleh enggak? Itu boleh ya anak-anak. Jadi ini materinya tidak hanya kalian kerjakan dari materi yang disampaikan Dunal, boleh mencari dari referensi lain gitu ya anak-anak. Paham? Ya. Kalau sudah paham, sekarang anak-anak bagaimana mengenal materi najis? Bagaimana anak-anak? Bagaimana mengenal materi bersuci dari najis? Mudah kan? Mudah apa tidak? Ya, mudah kan? Dari sini ini ya dari sini kita simpulkan bersuci sesuai dengan cara yang benar memiliki arti yang sangat penting. Kenapa saya katakan memiliki arti yang sangat penting? Karena di dalam hadis dijelaskan bagaimana tadi bunyi hadisnya. Coba siapa yang tadi yang belum ditunjuk Bu Guru ya? Oh Mas Budi ya, Mas Budi. Bagaimana tadi hadisnya Mas Budi? Oh kok nggak ada suaranya ini? Kenapa ini? Gangguan jaringan ini ya? Oke, dijawab Guna lagi ini ya. Oh, borongan yang menjawab gurunya terus ya ini ya. Ngantuk Bu, Budi Bu. Oh ngantuk. Oh iya, nanti kalau ngantuk kan udah ini ya udah pada makan ya. Nanti kalau saya ketahuan ngantuk nanti saya hukum di depan loh. Tak suruh gantian ya. Gantian menerangkan Bunal yang ganti duduk, Mas Musa nanti yang ganti yang apa ini yang menjelaskan. Ayo nggak boleh ngantuk, semuanya harus semangat. Ayo. Ya Bu. Kalau nanti tidak semangat nanti saya hukum loh. Nilainya tidak 100 semuanya. Mau pengen nilai 100 apa enggak? Mau Bu. Ya makanya itu kalau mau nilai 100 harus semangat anak-anak ya. Udah sarapan udah siap ya. Kebersihan itu sebagian dari iman atau hulu syatrul iman. Jadi maka dari itu anak-anak mari kita selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit. Di samping itu juga hidup kita akan merasa nyaman dan menjadi lebih sehat. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Yang rame ya. Ini kan sarapnya Pak Gino sama ini harusnya ketemu ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk materi pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bersuci dari hadas. Ya, ingat pesan dari guru. Tugas Bu Guru tadi jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Dengar apa tidak?
untuk nilainya nanti saya share dan bisa dilihat di grup WA ya anak-anak yang hasil diskusi tadi loh. Nah itu nilainya nanti saya share di grup WA. Sebelum Ibu Guru tutup, jangan lupa ya anak-anak. Yang pertama, selalu rajin belajar. Karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan PTS ya. Belajarnya ditingkatkan ya. Tanggal berapa nanti PTS anak-anak? Langsung terus lupa Bu. Oh lupa ya. Kemarin kan sudah di-share Bu Guru di grup WA ya. Bu Guru kan wali kelasnya. Masa nggak diperhatikan? Berarti Musan jarang memperhatikan ya pelajaran ya. Oh, sukanya ngantuk terus itu ya. Oh, terus yang kedua jaga kebersihan ya anak-anak. Terus kemudian jaga kesehatan karena ada kaitannya dengan materi ini. Jadi anak-anak yang pertama selalu rajin belajar, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pak Afif suaranya. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tinggal bilang aja Pak, sampai jam sekian di lab dan dikunci gitu. Ya Pak Eko kameranya lah itu. Dengan geroboknya Pak Eko kamera ya terus kupingan itu Pak Eko video.